bagaimana menyikapi mimpi. Karena ini ada dua pertanyaan sekaligus tentang mimpi. Dan minta ditakwilkan. Maka saya katakan, saya nggak bisa menakwil mimpi. Menakwil mimpi itu nggak bisa sembarangan. Harus ada ilmunya. Namun di sini, saya ingin memberikan beberapa kaidah-kaidah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi mimpi. Maka ini bisa menjadi petunjuk bagi kita semuanya insya Allah Ta'ala ketika kita memimpikan sesuatu. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala." Apabila seorang dari kalian melihat mimpi yang dia senangi, yang dia sukai, maka ketahuilah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyahmadillaha 'alaiha, maka hendaklah dia memuji Allah atas nikmat mimpi itu. Jadi ucapkan alhamdulillah. Wal yuhaddits biha, dan hendaklah dia ceritakan. Tapi jemaah sekalian, menceritakan ini ada ketentuannya. Dalam riwayat yang lain, fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Janganlah dia menceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi, ceritakan kepada orang yang dia cintai saja, dan juga ceritakan kepada orang yang tidak akan menakwilkan yang buruk. Kalau kita ceritakan kepada orang yang menakwilkan yang buruk, maka bisa saja mimpi itu menjadi kenyataan sesuai penakwilannya, dan itu tentu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan." Dan apabila seseorang melihat mimpi yang tidak dia sukai, maka itu dari setan. Kalau kita melihat mimpi buruk, kita merasakan mimpi buruk yang tidak kita senangi, maka itu dari gangguan setan. Falyasta'idz min syarriha, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Wala yadhkurha li ahadin, dan janganlah dia ceritakan kepada orang lain, fa innaha la tadurruhu, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita mimpi buruk itu adalah gangguan setan, dan beliau berikan solusi, yaitu meminta perlindungan kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian jangan ceritakan mimpi buruk itu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya as-salihatu wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu minallah." Mimpi yang baik datangnya dari Allah. Wal hulumu minasyaitan, dan mimpi buruk merupakan gangguan setan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan. Maka apabila seseorang bermimpi sesuatu yang tidak dia sukai, mimpi buruk, hendaklah dia meniup disertai sedikit ludah ke arah kiri 3 kali. Wal yata'awwadz minasyaitan, dan meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Fa innaha la tadurruhu, maka mimpi itu tidak akan membahayakannya. Jadi, dalam hadis ini ada tambahan. Ketika kita mimpi buruk, maka meludah ke kiri 3 kali, yaitu meniup dengan sedikit ludah, bukan meludah beneran, tapi meniup dengan sedikit ludah 3 kali, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi lihat-lihat, di sebelah kiri ada siapa? Jangan sampai dia kedengaran dan dia mengira dia yang dianggap setan. Ya, jadi menoleh sedikit saja ke kiri, kemudian meniup dengan sedikit ludah 3 kali, jangan sampai kena orang di samping, lalu ucapkan pelan,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi hadis ini ada tambahan. Baik. Hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan." Apabila seorang dari kalian melihat mimpi buruk, maka hendaklah dia meniup dengan sedikit ludah ke arah kirinya 3 kali. Wal yasta'idz billahi minasyaitan thalathan, dan hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali. Ini ada tambahan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali. Wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaih, dan hendaklah pindah posisi tidur. Hendaklah pindah posisi tidur. Jadi kalau tadi mungkin menghadap ke kiri, pindah posisi menghadap ke kanan. Iya. Dan yang sunnah menghadap ke kanan di awal ketika mau tidur. Iya. Jadi di sini ada tambahan, meniup disertai sedikit ludah ke kiri 3 kali, meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga 3 kali, dan rubah posisi tidur. Baik. Kemudian diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi aw yura ainuhu ma lam tarah aw yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul." Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk kedustaan seseorang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Dia katakan saya anaknya fulan padahal dia bukan anaknya fulan. Atau dia menceritakan sebuah mimpi yang dia tidak mimpikan. Atau dia mengada-ngadakan kedustaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakannya. Baik. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini ada larangan. Ini lebih terlarang lagi menceritakan mimpi yang sebenarnya dia tidak mimpikan. Baik, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan, bahwa mimpi baik itu datangnya dari Allah, berupa kabar gembira dari Allah, dan mimpi buruk dari gangguan setan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ada mimpi yang ketiga, yaitu hadithun nafs. Hanya bunga-bunga tidur, yang karena sering difikirkan, akhirnya terbawa tidur. Namun, kalau itu mimpi yang baik, tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar itu menjadi nyata. Iya. Jadi intinya, kesimpulannya, mimpi yang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kebaikan itu menjadi nyata, bahkan lebih baik daripada itu. Inilah yang kita lakukan. Iya. Kemudian yang kedua, kalau itu mimpi buruk, maka ada beberapa bimbingan Rasulullah SAW di sini. Pertama, meniup ke kiri sebanyak 3 kali dengan sedikit ludah. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga 3 kali. Kemudian pindah posisi tidur. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Walhamdulillah, inilah secara singkat bagaimana kita menghadapi mimpi baik dan mimpi buruk. Dan yang paling utama, semuanya kita kembalikan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, kita bertawakal kepadanya, maka insya Allah tidak ada yang bisa membahayakan kita apabila kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dan bertawakal kepadanya.